Santapan Harian Sabtu 20 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berjanji setia mendengarkan sabda-Mu dan senantiasa berpegang pada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Di dalam kasih Kristus yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Amin. Amsal 26 ayat 17-28. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Sahabat Santapan Harian, kadang ada orang yang suka ikut campur dalam pertengkaran orang lain meski tidak diminta. Hal ini bisa menjadi kebiasaan buruk apabila dibiarkan. Dia akan sibuk menilai dan menghakimi orang lain, sementara dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Sejatinya, campur tangan bisa kita lakukan tatkala kita diminta untuk terlibat. Namun, jika tidak, jangan sekali-kali mencampurinya. Kitab Amsal mengingatkan kita akan hal itu. Ikut campur diibaratkan seperti menangkap telinga anjing yang berlalu. Artinya, alih-alih kita membantu dalam menyelesaikan masalah, kita malah memperkeruhnya. Bahkan, kita bisa menimbulkan korban dalam pertengkaran seperti itu. Saat ini kita diajak untuk tidak tergiur nafsu ikut campur dalam kepentingan orang lain. Seringkali masalah kecil, seperti perbedaan pendapat, bisa berubah menjadi pertengkaran dahsyat oleh karena adanya pemfitnah. Pertengkaran akan reda tatkala pemfitnah tidak ada. Daripada memperkeruh suasana, lebih baik kita mendoakan mereka. Kita juga bisa menolong dan menguatkan mereka jika mereka meminta tolong kepada kita. Yang paling penting, jangan melakukannya dengan kemauan sendiri. Melalui Amsal ini, kita juga diajak untuk berhati-hati terhadap fitnah. Gosip bisa begitu menggiurkan. Kebohongan dan kebencian bisa dibalut dengan kata-kata manis, tetapi dampaknya bisa menyakiti hati orang lain dan sungguh-sungguh merusak. Jangan sampai kita ikut melancarkan fitnah terhadap orang lain.
Kalau kita tahu sesuatu ataupun tidak tahu apa-apa, janganlah kita menyebarkan perkataan yang tidak perlu yang bisa memperkeruh keadaan dan menyebabkan perpecahan. Saat ini, sekali lagi kita bersyukur karena kita diingatkan agar tidak ikut campur perkara orang lain. Kristus mengutus kita untuk menjadi pendamai yang berhikmat dimanapun kita berada, seperti apa yang Ia ajarkan. Mari kita memohon kepadanya agar kita dapat menjadi juru damai yang bijaksana bagi sesama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terang-Mu dapat menembus kegelapan yang terkelam, dan damai-Mu sanggup menenangkan hati yang paling kalut. Tolonglah kami untuk mengenal hikmat dan damai-Mu, serta membawanya kepada orang lain dalam pergumulan mereka juga. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.